Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penggiat literasi dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang tergabung dalam komunitas penulis narasi cendekia dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas Cipta Buku Anak. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 3 Oktober. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan khususnya di hari Jumat ini, dan juga kemudahan dalam melalui semua aktivitas kita. Hari ini kembali saya ingin berbagi sedikit pengalaman, ingin sedikit share tentang pengalaman kepenulisan. Jadi mungkin kalau kita baru menekuni dunia tulis menulis atau baru mencoba menulis gitu ya, belum sampai jadi karya kita, tulisan kita, itu rasanya sulit banget menulis itu. Kok sulit ya? Gimana caranya ya? Dan lain sebagainya, sehingga kayaknya untuk bisa jadi, untuk bisa selesai itu kayak sulit. Kalau nggak didorong itu mungkin nggak selesai akhirnya itu kan. Terbengkalai, tertinggal, dan begitulah seterusnya ketika akan mencoba akan seperti itu lagi begitu. Itu yang akan dirasakan ketika kita masih memulai menulis dan belum pernah sampai selesai, belum pernah sampai jadi, belum pernah sampai punya satu karya itu. Tapi berbeda ceritanya, berbeda auranya ketika kita sudah pernah menulis dan tulisan kita itu jadi. Apapun bentuk tulisannya, seperti apapun tulisan itu, meskipun mungkin tidak perfect atau tidak, masih belum bagus tulisan itu, tapi kalau kita pernah menulis sampai selesai, sampai jadi, sampai pernah punya satu karya saja, itu nanti cara pikir kita atau aura yang kita rasakan tentang menulis atau yang tertanam di benak kita tentang menulis itu menjadi berbeda. Kita akan mulai merasakan bahwa menulis itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, tidak sesulit yang kita rasakan sebelumnya gitu. Terlebih kalau kita kemudian mencoba kembali dan jadi lagi karya kita, dan itu terulang beberapa kali, maka kita akan menemukan, kita akan merasakan bahwa menulis itu semakin mudah. Menulis itu ternyata gampang sekali begitu. Nah, sehingga jam terbang menulis atau ibaratnya kemauan keras untuk mencoba sampai selesai itu memang selalu harus dipupuk dalam menulis gitu. Nah, salah satu kemudahan dalam menulis, salah satu bentuk kemudahan dalam menulis itu adalah bahwa menulis ataupun penulis itu bersifat arbitrer gitu. Saya sebut bersifat arbitrer. Apa arbitrer itu? Arbitrer itu kurang lebih kurang lebih maknanya adalah ya suka-suka gitu kan, terserah gitu. Itu arbitrer, kurang lebih seperti itu. Jadi menulis atau penulis itu bersifat arbitrer, artinya suka-suka dia. Menulis itu suka-suka. Penulis itu suka-suka dia mau menulis tema tentang apa. Kan ya, penulis atau orang yang akan menulis kan dia bebas. Dia bisa menulis tema apapun yang ia mau gitu kan. Tidak ada kemudian harus tema ini, kan nggak harus begitu. Suka-suka dia. Itu yang pertama. Mana arbiter yang pertama adalah bahwasanya menulis atau penulis suka-suka dia memilih tema apa yang ia tulis, apa yang ia tekuni yang nggak ia tulis, gitu kan? Suka-suka satu, temanya suka-suka. Yang kedua, arbiternya dalam hal dia bebas untuk menentukan bagaimana gaya ia menulis, gitu kan? Bisa kemudian gaya tulisannya serius, atau gaya tuturan bebas, atau lepas, atau mengalir begitu saja, atau kemudian sifatnya konseptual atau ringkasan. Suka-suka, arbitrer. Gaya menulis itu sifatnya arbitrer. Itu adalah makna arbitrer yang kedua. Selain temanya itu arbitrer, suka-suka, yang kedua gaya menulisnya pun juga arbitrer. Suka-suka yang menulis, suka-suka penulisnya. Nggak ada yang kemudian menentukan bahwa kamu nulisnya harus begini, nggak juga. Mungkin secara teoritis iya, tapi ujungnya kemudian suka-suka yang nulis, mau gayanya seperti apa, suka-suka. Yang kedua. Terus yang ketiga, makna arbiter yang ketiga adalah bahwasanya menulis atau penulis itu
dia bebas, suka-suka dia mau nulis itu berapa banyak. Nah, mau menulis sebuah buku yang direncanakan nanti berapa halaman, berapa banyak, itu suka-suka dia. Dia bisa merencanakan tebal itu kan, halamannya banyak, ya suka-suka dia. Dia bisa menulis sedang saja, suka-suka dia. Atau dia menulis dalam batas minimal yang sekiranya bisa lolos ISBN, suka-suka dia gitu. Nah, tidak ada kemudian harus kamu nulisnya harus segini, enggak juga. Kalau anggap dia hendak mengakhiri, sudah selesai, sudah terbitkan jadi buku. Atau dia masih mengalir idenya mau terus nulis, dia suka-suka dia. Ini 3, suka-suka dia. Kemudian yang keempat, mana arbitrer, adalah bahwasanya penulis atau orang yang menulis itu dia bebas menulis bagaimanapun caranya, kapanpun ia menulis. Dia bisa menulis dalam bentuk yang fokus, dia waktu tersendiri ya di depan laptop menulis gitu. Seperti umumnya kita pahami, mungkin bisa begitu. Bisa juga mungkin penulis karena dia udah biasa, atau dia mungkin tidak memiliki waktu yang tidak memiliki waktu yang fokus ya. Dia menulis di sela-sela waktu dia menunggu, atau di sela-sela waktu mungkin dia berada di kantor atau di mana ya. Mungkin kalau dia nggak bawa laptop, pakai HP dia, atau dia pakai oret-oretan catatan begitu gitu. Nah, yang nanti mungkin bisa ia kumpulkan di lain waktu di laptop dan sebagainya. Nah, bisa seperti itu gaya menulisnya itu. Cara menulisnya bisa seperti itu. Waktu menulisnya bisa seperti itu. Nah, itu mana keempat dari arbiter, suka-suka gitu. Nah, itu kemudian terkait kapan seorang penulis itu akan mengakhiri karyanya, atau berapa lama dia akan menggarapnya. Apakah lama? Apakah akhirnya kemudian juga sebentar sudah selesai? Apakah kemudian akhir bulan ini harus sudah selesai karya saya, harus sudah sampai segini aja, nggak usah perpanjang dan sebagainya. Itu pun juga penulis sifatnya suka-suka, arbitrer, gitu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan salah satu karakteristik dalam kepenulisan adalah arbitrer ya. Menulis atau penulis itu arbitrer. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya memudahkan kita dalam menulis ya. Kita itu tidak dipaku oleh sebuah aturan yang baku, harus segini halaman, gayanya harus seperti ini, temanya harus ini, harus sampai sekian, harus selesai. Enggak juga, itu semua tergantung pada kita. Dan itu menjadi salah satu bentuk kemudahan kita menulis, meskipun memang kita perlu mencoba pernah sampai selesai satu karya, baru kita akan merasakan sisi kemudahan itu. Barangkali satu pengalaman, satu tips yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga ini menjadi insight tersendiri bagi teman-teman yang memulai menulis dan mencoba untuk menulis. Terima kasih kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.